Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Sobat Ihsan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita dipertemukan dalam program siraman Qalbu Ramadan Pondok Pesantren Modern Al Ihsan Bale Endah. Adapun kajian yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan keutamaan nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran adalah merupakan kalam Allah. Tidak ada penyematan nama yang terbaik untuk Al-Quran kecuali kalam itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran itu adalah merupakan bacaan yang mulia. Qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Tidak ada bacaan yang paling mulia, tidak ada bacaan yang paling hebat selain Al-Quran. Sejak manusia mengenal tulis baca Al-Quran 1400 tahun yang lalu, maka Quran ini al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Quran itu adalah al-maktubu fil masahif, tertulis di dalam mushaf. Al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatih, dikatakan kepadanya dengan cara mutawatir, dan al-muta'abbadu bitilawatih, menjadikan ibadah bagi yang membacanya. Jadi Quran adalah kalam Allah. Quran adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang artinya bahwa selain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak dinamakan Al-Quran. Al-munazzalu an Nabi SAW, al-maktubu fil masahib, tertulis di dalam mushaf. Dulu gambaran kita mushaf itu tidak seperti yang tergambar sekarang berbentuk kertas. Tetapi dulu mushaf itu adalah terdiri dari lembaran-lembaran yang berasal dari pelepah kurma, kulit-kulit binatang, daun-daun dan lain sebagainya. Sehingga ketika Quran sekarang tiba dalam bentuk mushaf berupa kertas, sangat memudahkan kita untuk membacanya. Dan ketika kita baca, dari setiap huruf dari Al-Quran itu akan senantiasa mendatangkan kebaikan yang banyak. Sehingga Nabi bersabda, "Man qara'a harfa min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun." Nabi bersabda, "Man qara'a harfa min kitabillah." Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka falahu bihi hasanah, baginya mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dalam setiap satu kebaikan dikalikan 10 kali kebaikan. Sampai kemudian Nabi mengatakan, la aqul, aku tidak menyebutkan bahwa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya bahwa ketika kita baca alif lam mim saja dengan membaca tajwid yang benar,
maka kita sudah mendapatkan 3 kali kebaikan dikali 10 kali kebaikan. Artinya dengan membaca Alif Lam Mim itu kita sudah mendapatkan 30 kali kebaikan. Apakah lagi ketika kita membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Baqarah, kita membaca surat Al-Imran, kita membaca 1 juz, kita membaca 2 juz, bahkan kita membaca 30 juz dari Al-Quran. Tentu saja akan sangat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Al-Munazzalu ala Nabi SAW, Al-Maktubu fil Masahif, Al-Manqulu alaihi. Quran itu dikatakan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Muhammad bitawaturi, dengan jalan mutawatir. Artinya tersambung, tidak pernah terputus. Sejak Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, maka Quran tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus baik suratnya, lafadznya, atau bahkan hurufnya, tidak ada yang terputus. Semuanya itu disebut mutawatir, bitawaturi, termasuk al-muta'abbadu bitilawatih. Dengan membaca Al-Quran, maka kita mendapatkan nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ihsan yang berbahagia, selanjutnya berbicara tentang Al-Quran. Tentu saja Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu lebih-lebih mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Dan ketika kita memaknai bahwa Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu terkait dengan Quran surat Al-Qadar. Maka berbicara tentang keutamaan nuzulul Quran tidak pernah terlepas dari berbicara tentang Quran surat Al-Qadar, di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar ini hanya terdiri dari 5 ayat. Tapi meskipun pendek, hanya 5 ayat, isinya berkenaan dengan keutamaan nuzulul Quran, di mana Allah SWT berfirman dengan mengatakan awalnya, Inna, sesungguhnya kami. Saking utamanya nuzulul Quran sampai Allah menyebutkan kata kami. Artinya bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril dan sampai kepada Nabi Muhammad. Artinya bahwa Al-Quran itu melibatkan malaikat Jibril yang ketika menyampaikan Quran itu kepada Nabi Muhammad sempat kaget, sempat merasa shock, sampai kemudian malaikat Jibril memeluknya dengan penuh kehangatan, dan disitulah Nabi Muhammad merasakan adanya kenyamanan, dan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah nyatakan, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Allah tidak main-main menurunkan Al-Quran dengan mengatakan inna, sesungguhnya kami. Anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam qadar. Fi lailatul qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan kebaikan 1000 bulan. Malam yang di dalamnya jika kita melaksanakan ibadah termasuk membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian Allah nyatakan di ayat yang kedua, Lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Allah nyatakan bentuk pertanyaan dengan menggunakan kalimat wa ma adraka. Adraka artinya tahukah kamu. Ketika Allah menggunakan kalimat adraka, itu menunjukkan bahwa kalimat yang dituju berikutnya menggambarkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, menggambarkan sesuatu hal yang di luar jangkauan nalar kita. Maka Al-Quran adalah sebetulnya di luar jangkauan nalar kita. Lebih-lebih ketika Quran itu berasal dari Lauhil Mahfud, itu di luar jangkauan akal kita. Maka Allah nyatakan termasuk Lailatul Qadar juga yang menjadi malam kemuliaan diturunkan Al-Quran. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang di luar jangkauan kita karena disetarakan dengan 1000 bulan. Kemudian Allah nyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Di antaranya ada keutamaan yang lain, yaitu di mana
Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, di situ ada keutamaan bahwa malaikat turun dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Di dalamnya turun para malaikat, malaikat Jibril, malaikat pembawa Al-Quran untuk menyampaikan wahyu firman Allah kepada Nabi Muhammad yang disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Saking mulianya bulan Ramadan, saking mulianya malam Lailatul Qadar, sampai-sampai ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Malaikat menjadi malaikat yang mulia karena diturunkan, karena menjadi perantara untuk menerima Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan bahkan bukan hanya malaikat, bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan malam pun menjadi malam yang mulia karena menjadi waktu perantara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat dengan membawa Al-Quran, termasuk untuk mengatur berbagai macam urusan di malam tersebut. Artinya bahwa siapapun yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar pada malam itu, dia akan mendapatkan keutamaan keberkahan hidup dari sejak saat itu sampai bisa terjadi sampai setahun ke depan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, karena malaikat berusaha untuk mengatur berbagai macam urusan manusia, urusan pada saat itu dan urusan keberkahan sampai setahun ke depan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, sampai ujungnya Allah sebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraanlah Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar sampai tiba di waktu fajar. Sobat Ihsan yang berbahagia, mudah-mudahan dengan mengkaji keutamaan nuzulul Quran dengan media atau referensi Quran surat Al-Baqarah 185 dan juga surat Al-Qadar mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5, kita termasuk golongan hamba Allah yang mendapatkan keberkahan Al-Quran, mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita juga termasuk golongan orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah sampai setahun ke depan. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat dan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang menjadi ahlul Quran, mendapatkan keberkahan malam nuzulul Quran. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.